Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Bab 3212. Sarung tangan putih. Bab 8361 sampai bab 8365. Belum cukup umur. Lang Hongjun tidak banyak berhubungan dengan Ye Chen, dan dia kurang memahami gaya akting dan perbuatan mulia Ye Chen. Jadi dia sedikit bingung untuk beberapa saat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya. Tuan Ye, apakah kamu baik-baik saja? Berbisnis dengan Mus, berapa umurnya? Ya, itu bagus. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, saya paling suka berbisnis dengan orang tua sekarang, dan pada dasarnya saya membuat setiap pesanan. Lang Hongjun bingung dan mau tidak mau bertanya, apakah ada keuntungan berbisnis dengan orang tua? Tentu saja. Ye Chen tersenyum dan berkata, orang tua membelanjakan uang dengan murah hati. Mereka bersedia mengeluarkan uang berapapun asalkan dapat memenuhi kebutuhan inti mereka. Orang muda berbeda. Mereka memiliki terlalu banyak kebutuhan inti. Mus sendiri adalah orang kaya terkemuka di permukaan. Dan kekayaan bersihnya pernah menduduki peringkat pertama di dunia. Orang seperti ini tidak kekurangan uang untuk melakukannya dengan uang. Tentu saja menawarkan premi yang super tinggi pasti akan membuat pihak lain menyerah. Tapi itu sama sekali bukan gaya Ye Chen. Secara umum, gaya Ye Chen adalah dia suka menukar barang atau uang tunai. Jika sesuatu dapat diselesaikan dengan 1 atau 2 pil, uang tunai tidak akan pernah digunakan. Namun, bagi pengusaha seperti Mus yang sedang dalam masa puncaknya, menggunakan obat mujarab saja mungkin tidak cukup untuk membuatnya terkesan. Lagi pula, orang kaya di usia ini sedang dalam masa puncak kehidupan selama mereka tidak menderita penyakit serius. Mereka lebih energi dibandingkan mereka yang berusia 30-an. Hewan sosial di usia 30-an mungkin sudah tidak berdaya untuk hidup berpasangan. Tetapi pria kaya paruh baya seperti Mus tidak hanya memiliki istri yang cantik di rumah, tetapi juga memiliki segala jenis berita gosip saat dia keluar. Dan terlebih lagi, berbagai orang seorang wanita bisa memberinya seorang anak yang akan mengisi bas sekolah. Jika ingin berbisnis dengan Mus sekarang, Ye Chen pasti tidak akan mendapat keuntungan apapun. Namun, ide Lang Hongjun tentang satelit pengintai fotografi benar-benar membuat Ye Chen merasa itu sangat praktis. Jadi dia bertanya, saudaraku, bagaimana biasanya satelit pengintai fotografi yang Anda sebutkan bekerja? Lang Hongjun berkata, satelit pengintai fotografi bekerja di orbit rendah bumi. Ia dapat mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 80 menit. Dalam proses ini, ia dapat terus-menerus mengambil gambar dari area yang dilewatinya. Audio milik Seperti yang Software baru Channel. saja saya katakan, keakuratannya memerlukan semakin tinggi nilainya, semakin berat tugas pengambilan gambarnya. Jika Anda benar-benar ingin mencapai keakuratan Google dan peta satelit presisi tinggi lainnya, perolehan gambar saja akan memakan waktu lama,
dan pemrosesan akan memakan waktu lebih lama. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar satelit alasan mengapa siklus pembaruan gambar relatif lama adalah karena citra satelit tahun ini dari tahun lalu dapat dilihat di internet. Ketepatan waktu sudah sangat cepat. Diperkirakan hanya Google yang dapat mencapai ketepatan waktu tersebut dari beberapa tahun yang lalu. Ye Chen bertanya kepadanya, karena satelit selalu mengorbit bumi, secara teori, dapatkah satelit mengambil gambar di mana saja? Ya, Lang Hongjun mengangguk, secara teoritis, ini benar. Tetapi karena bumi itu bulat, sudut terbaik untuk fotografi satelit adalah fotografi overhead vertikal, sehingga jangkauan yang dapat dijangkau setiap satelit terbatas. Jika Anda ingin mencapai global fotografi, harus ada cukup satelit untuk membungkus bumi seperti bola wol. Hal ini dapat memastikan bahwa dimanapun Anda ingin mengambil gambar, satelit akan melewatinya dalam waktu puluhan menit. Maka siklus ini akan diperpanjang. Ye Chen bertanya kepadanya, berapa banyak satelit yang diperlukan untuk menyadari bahwa Anda dapat memotret dimanapun Anda inginkan dalam satu hari? Jika teknologinya sudah matang, 4 hingga 5 kali sudah cukup, Lang Hongjun berkata. Sebagian besar perusahaan swasta matang di Amerika Serikat sekarang memiliki kemampuan seperti itu, dan beberapa perusahaan terkemuka bahkan dapat mencapai tujuan 8 kunjungan ulang sehari. Artinya, jika diperlukan, satelit dapat dikontrol melewati titik sasaran 8 kali sehari. Dan dapat difoto setiap 3 jam sekali. Marvin bertanya kepadanya, berapa nilai perusahaan seperti ini, bisakah dibeli? Lang Hongjun berpikir sejenak, jika saya ingat dengan benar, mungkin jumlahnya sekitar 3 hingga 4 miliar dolar AS. Setelah mengatakan itu, Lang Hongjun menambahkan, tetapi sungguh merepotkan untuk membeli perusahaan seperti itu. Sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat dimulai oleh para pendiri mulai dari investasi malaikat dan pembiayaan sedikit demi sedikit. Pada saat mereka mencapai nilai pasar beberapa miliar dolar, ada banyak orang di belakang mereka. Setidaknya ada puluhan pemegang saham besar dan kecil. Tidak mudah untuk membelinya. Dan juga melibatkan masalah delisting dan privatisasi beberapa teknologi inti. Pemerintah AS tidak akan mengizinkan mereka untuk membeli dan menjual sesuka hati. Jika memang ingin dijual, baik pembeli maupun penjual harus melalui pengawasan yang ketat. Marvin bertanya kepadanya, dengan kata lain, jika saya memberi Mus cukup uang untuk membeli SpaceX-nya, dia tidak akan bisa menjualnya kepada saya. Lang Hongjun mengangguk dan berkata, tidak mungkin menjualnya kepada Anda sepenuhnya. Karena tidak peduli apa yang dia katakan. SpaceX belum terdaftar, tetapi perkiraan nilai pasarnya lebih dari 100 miliar dolar AS. Meskipun Musk adalah pemegang saham utama, masih banyak orang di belakangnya. Ada banyak hubungan permodalan yang rumit, dan mungkin terlalu banyak pemegang saham untuk dihitung. Jadi dia hanya bisa menjual sebagian sahamnya kepada Anda paling banyak. Dan jika Anda membeli saham tersebut,
kemungkinan besar Anda hanya akan menjadi pemegang saham, dan Anda tidak akan bertanggung jawab atas bisnis dan rahasia perusahaan. Mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, dan bagi pemerintah AS, teknologi dirgantara jelas lebih penting. Jika Anda memikirkan cara untuk membeli sebuah perusahaan satelit penginderaan jauh yang tidak mencolok, dimungkinkan untuk membeli SpaceX. Ye Chen berkata, sebagai perbandingan, membeli SpaceX tidak berarti banyak bagi saya. Membeli perusahaan satelit penginderaan jauh seperti yang Anda sebutkan adalah yang paling hemat biaya. Setelah membelinya, investasikan sejumlah uang lagi untuk menambah jumlah satelit. Akan lebih baik jika kita dapat mengunjunginya kembali setiap jam. Lang Hongjun berkata, jika Anda dapat menemukan sarung tangan putih yang cocok dari Amerika Serikat, hal ini masih dapat dicapai. Sarung tangan putih ini pertama-tama harus 100% dapat diandalkan, dan kedua harus buatan Amerika, dan harus berwarna putih, bukan minoritas etnis, belum lagi imigran. Ketiga, dia harus memiliki status sosial tertentu di Amerika Serikat, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri harus 100% yakin akan dia sebuah perusahaan. Selama pemerintah tanpa intervensi, pemegang saham di belakangnya bisa menyelesaikan masalah dengan uang. Jika valuasi normal perusahaan ini adalah 4 miliar dolar, memberikannya 6 miliar atau bahkan 8 miliar seharusnya bisa membuat pemegang saham berkompromi, dan perusahaan dapat membeli nama sarung tangan putih. Setelah diunduh, data akan langsung disinkronkan kepada Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, biarkan saja sarung tangan putih bertanya kepada tim, dan tim hanya perlu mematuhinya. Sarung tangan putih, Ye Chen berpikir sejenak. Di antara orang-orang yang dia kenal yang memiliki status sosial tertentu di Amerika Serikat, satu adalah keluargaan, yang lainnya adalah keluarga Fei, dan yang lainnya adalah keluarga Rothschild. Keluarga An dan keluarga Fei sama-sama merupakan keluarga Tionghoa. Apalagi keluarga An, sekarang mereka sudah mulai berinvestasi besar-besaran di Tiongkok. Mereka pasti tidak cocok untuk melakukan hal semacam ini identitas Tionghoa mereka. Tetapi keluarga Rothschild sama sekali tidak. Status sosial mereka di Amerika Serikat dan pengaruh mereka dalam pemerintahan AS tidak tertandingi oleh siapapun atau keluarga manapun. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan dan berkata sambil tersenyum, "Kalau soal sarung tangan putih yang cocok, saya benar-benar punya kandidat yang bagus. Seharusnya sangat mudah bagi orang kedua di keluarga Rothschild untuk menangani masalah ini." Bersambung.